Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arin Hoirunisa dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan mengobservasi suatu objek, yaitu tentang singkong. Kalian penasaran gak sih? Bagaimana sih sejarah dari singkong? Apa sih yang dimaksud dengan singkong itu sendiri? Dan apa saja sih jenis-jenis dan manfaat dari singkong? Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan semua itu. Yuk, kita langsung saja simak videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat dari singkong. Yuk, langsung saja kita dengerin pendapat dari beliau. Teman-teman, jadi sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan manfaat dari singkong. Oke, Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Nama Ibu Iis Yulia, asal dari Duku Badak Cibimbing. Pekerjaan Ibu adalah sebagai ibu rumah tangga. Oke, Ibu, jadi yang dimaksud dengan singkong menurut pendapat Ibu sendiri itu apa sih? Singkong adalah jenis tanaman umbi-umbian yang bisa diolah dan banyak manfaatnya. Kira-kira manfaatnya itu apa saja, Ibu? Manfaat dari singkong untuk umbinya bisa diolah sebagai bahan makanan, untuk daunnya bisa diolah sebagai lalapan, dan untuk batangnya bisa digunakan untuk pagar. Nah, teman-teman, jadi itulah penjelasan dari Ibu Iis tentang pengertian dan manfaat dari singkong. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan pendapat dari Ibu Iis tentang apa sih yang dimaksud dengan singkong dan manfaatnya. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa sih sejarah dan pengertian singkong menurut KBBI dan Wikipedia. Singkong atau yang mempunyai nama latin Manihot esculenta sering disebut juga ubi kayu atau ketela pohon. Singkong berasal dari Brazil, Amerika Selatan. Singkong pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1852 di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Menurut KBBI, singkong adalah tanaman yang hidup di daerah tropis. Umbinya ada yang manis dan ada pula yang pahit. Daunnya banyak mengandung protein, disayur atau direbus sebagai lalap. Sedangkan menurut Wikipedia, singkong adalah perdut tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae yang umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat. Singkong termasuk umbi-umbian yang masih berkerabat dengan ubi jalar, porang, talas, kentang, dan bengkuang. Pohon singkong memiliki tinggi sekitar 1-1,5 meter. Batangnya berwarna coklat, daunnya berbentuk jari, akarnya berserabut, dan berdiameter batang sekitar 2-4 cm. Secara umum, singkong dibedakan menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan rasa dan berdasarkan warna daging umbinya. Berdasarkan rasa, singkong dibedakan menjadi dua macam, yaitu singkong manis dan singkong pahit. Sedangkan berdasarkan warna daging umbinya, singkong dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu singkong putih dan singkong kuning. Sedangkan secara khusus, singkong dibedakan lagi menjadi 5 jenis, yaitu singkong mentega, singkong manggu, singkong gajah, singkong putih, dan singkong Darul Hidayah. Singkong mentega atau sering disebut juga singkong kuning adalah jenis singkong yang daging umbinya berwarna kuning. Ciri paling mencolok dari singkong ini adalah memiliki daging umbi berwarna kuning, teksturnya legit dan kenyal seperti ketan, waktu pemanenannya yaitu saat berumur 13 bulan. Singkong mentega sangat cocok dijadikan tape karena rasanya manis, teksturnya kenyal, dan warnanya pun unik. Singkong mentega juga mendapat julukan singkong istimewa karena keunikannya. Selanjutnya yaitu singkong manggu. Singkong ini diberi nama manggu dikarenakan berasal dari Kabupaten Cimanggu, Jawa Barat. Singkong ini memiliki ciri ukuran yang kecil dengan diameter batang sekitar 4-5 cm. Warna umbinya merah kecoklatan, rasanya gurih, dan teksturnya empuk. Dalam satu batang pohon bisa memiliki sekitar 8-10 umbi. Masa panen singkong manggu sekitar 8-10 bulan. Singkong manggu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mudah ditanam, kulitnya mudah dikupas, dan juga mempunyai kadar pati yang tinggi sehingga baik untuk memenuhi kebutuhan gizi. Singkong gajah adalah salah satu jenis singkong varietas unggul yang banyak ditemukan di Kalimantan Timur. Singkong ini dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi. Akan tetapi, singkong gajah tidak dapat tumbuh di daerah rawa atau di daerah yang terus-menerus tergenang air. Singkong ini memiliki ciri daging umbi yang besar dengan diameter 8 cm dan berat mencapai kurang lebih 40 kg per pohon. Singkong gajah bisa tumbuh sampai ukuran paha orang dewasa. Dalam satu batang bisa memiliki sekitar 8-12 umbi.
Selain dari bentuknya yang besar, rasa dari singkong gajah juga sangat gurih sehingga sangat cocok untuk dijadikan makanan seperti opak, tepung, keripik, maupun makanan lainnya. Kemudian ada singkong putih. Singkong putih adalah singkong yang daging umbinya berwarna putih bersih dengan tekstur daging yang keras. Singkong ini cocok dijadikan untuk membuat getuk atau kolak. Masa panen singkong putih pun relatif singkat, yaitu sekitar 9 bulan. Dan yang terakhir yaitu singkong Darul Hidayah atau sering disebut juga singkong raksasa. Singkong ini disebut singkong raksasa karena ukurannya yang sangat besar jika dibandingkan dengan singkong lainnya. Singkong ini bisa berbobot 10 kali lipat dari singkong pada umumnya. Ciri dari singkong Darul Hidayah ini yaitu tingginya bisa mencapai lebih dari 3,5-4 meter. Batang yang masih muda berwarna hijau, sedangkan batang yang sudah tua berwarna kecoklatan. Singkong ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu kulitnya yang tipis dan mudah mengelupas sehingga tidak tahan apabila disimpan terlalu lama. Warna daging umbinya putih dengan tekstur umbi yang keras. Singkong ini cocok dijadikan keripik. Potensi hasilnya juga bisa mencapai sekitar 200 ton. Umur panen untuk singkong Darul Hidayah ini sekitar 8-12 bulan. Selain digunakan untuk bahan pangan dan diolah menjadi makanan, singkong juga memiliki beberapa manfaat lain untuk kesehatan. Di antaranya, baik untuk pencernaan, mencegah sembelit, mencegah diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, dan kaya akan karbohidrat. Selain itu, singkong juga banyak dikonsumsi untuk orang-orang yang ingin diet. Nah teman-teman, jadi itulah sedikit penjelasan tentang sejarah, pengertian, jenis, dan manfaat dari singkong. Kesan saya setelah mengobservasi singkong yang pastinya saya senang karena sekarang saya jadi tahu kalau singkong sudah diperkenalkan sejak zaman dahulu dan sempat dijadikan makanan utama jauh sebelum adanya beras. Selain itu, ternyata singkong juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan perekonomian. Misalnya saja jika kita olah menjadi makanan lalu kita jual. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.